Pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai idealisme Hegel. Kalau berbicara mengenai idealisme Hegel, maka berbicara mengenai prinsip dasar realitas. Roh adalah prinsip dasar realitas. Kita akan membahas tentang perkembangan dari roh. Pertama adalah roh subjektif, yaitu kesadaran individu. Kemudian adalah roh objektif, adanya institusi sosial, struktur sosial, dan adalah roh absolut yang mewujud pada seni, agama, dan filsafat. Di dalam idealisme Hegel, pemikiran atau nalar tidak berhenti pada subjektivitas manusia, tetapi meliputi keseluruhan realitas mengenai alam, masyarakat, sejarah, dan budaya. Kemudian pada filsafat, di mana roh memahami dirinya secara penuh. Jadi roh itu adalah kesadaran. Hegel menyatakan antara subjek dan objek, pikiran dan dunia adalah satu sistem yang terus berkembang. Dan subjek dan objek adalah suatu sistem pemikiran yang terus berkembang, pikiran dan dunia. Sejarah dunia adalah kemajuan, kesadaran, kebebasan di dalam proses perkembangan roh menuju kebebasan. Di dalam filsafat Hegel ada 3 hal yang perlu dibahas. Pertama adalah logika. Jadi logika adalah dunia ide dan konsep murni tanpa bentuk fisik. Kemudian ada filsafat alam atau natur filosofi. Jadi filsafat alam adalah ide yang terjatuh ke dalam keberadaan material. Sebagaimana kisah Plato yang menyatakan terjebaknya jiwa pada soma. Tapi ini adalah ide yang terjatuh ke dalam keberadaan material. Jadi realitas yang ada kita pahami ini adalah ada ide murni atau konsep murni yang ada di dalam pikiran, dan ada ide yang harus kita pahami dia adalah bersifat material yang bukan bersifat material atau fisik, ya, yang fisik gitu kan, bukan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah filsafat roh, geist filosofi, ide yang menyadari dan merefleksikan dirinya kembali atau sintesis dari aku atau konsep murni, kemudian mengenai entitas keberadaan material. Kalau kita membahas tentang alam, maka alam adalah penjelmaan ide ke dalam bentuk luar, tetapi alam ini masih manifestasi dari nalar atau logos. Menurut Hegel, alam sebagai ide yang terasing atau belum mengenali dirinya. Alam adalah ide dalam bentuk keterasingan. Alam tidak sadar akan dirinya. Alam bersifat mekanis dan eksternal, tidak seperti roh yang bisa merefleksikan diri. Alam adalah ide yang belum sadar, belum mencapai kebebasan. Seperti batu tumbuhan tidak sadar bahwa ia ada. Nah, jadi roh mencapai suatu tingkatan pemahaman yang lebih tinggi ketika memahami dirinya sendiri, dan ketika memahami diri sendiri adalah merefleksikan dirinya kembali dengan filsafat. Nah, ini kenapa harus adanya filsafat. Roh adalah prinsip dasar realitas yang berpikir, sadar, dan bebas mengembangkan dirinya melalui sejarah, budaya, dan kesadaran manusia.
Roh absolut